Untuk mengetahui berapa kebutuhan ruang ICU bagi perawatan pasien COVID-19, epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo menegaskan, ada standar hitung berdasarkan ilmu epidemiologi. Pertama, harus diketahui dahulu berapa jumlah kasus aktif. Dari jumlah itulah, setidaknya 20% akan membutuhkan ruang perawatan di rumah sakit. 5% diantaranya diasumsikan dalam kondisi kritikal dan memerlukan perawatan di ruang ICU. Kedua, pemerintah sendiri harus jujur dahulu dengan jumlah kasus aktif yang ada. Jumlah ini akan menjadi bahan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Di Jawa Timur, kasus aktif pada awal Juni 2021 tercatat ada 1.743 kasus. Tak lebih dari 2 bulan kemudian, kasus aktif melonjak drastis menjadi 54.171 kasus. Ledakan kasus berdampak pada angka kematian. Dari 11.242 kasus pada 1 Juni menjadi 19.626 kasus pada 29 Juli. Jumlah ini nyaris setara dengan angka kematian dalam kurun waktu 12 bulan pandemi berlangsung di Jawa Timur. Dari kasus aktif di Jawa Timur itu, setidaknya dibutuhkan 2.700-an tempat tidur ICU untuk pasien COVID-19. Padahal, ICU yang tersedia saat ini baru 1.530. Nah, dari 20% itu, ya, jadi artinya komposisi dari yang 20% itu, yang 5%, jadi biasanya 2-5% itu yang betul-betul kritikal gitu. Ya, yang butuh ICU. 2-5%. Yang 2% itu meninggal, yang 2%. Ya, akan meninggal 2%. Cuma di Jawa Timur yang meninggal lebih dari 2% ya, sampai 6% lebih kita hari ini kan. Jika di Surabaya ada 10 ribuan kasus aktif, artinya diperkirakan pasien COVID-19 yang membutuhkan perawatan di rumah sakit ada lebih dari 2 ribuan orang. Kemudian, 500-an diantaranya membutuhkan perawatan di ICU. Jumlah ini tidak seimbang karena saat ini ICU di Surabaya hanya ada 224. Itu pun tidak semuanya dilengkapi dengan ventilator. Ketika kita bilang bor, ya tentu masih ada keterisian ya, yang tidak selonggar 1,5 bulan kemarin. Saat ini kondisinya di angka 85%-an bornya. Kondisi ini mengakibatkan angka kematian melonjak karena pasien tidak bisa mendapatkan perawatan memadai. Dari website milik pemerintah kota Surabaya, hampir semua ruangan ICU itu penuh. Itu pun yang tersisa, kebanyakan ruangan ICU tanpa ventilator. Dalam acara seminar bersama guru besar dari Universitas Airlangga Surabaya, Direktur Umum RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Joni Wahyu Hadi mengakui, angka kematian di fase pasien sebelum masuk ICU atau pre-ICU sebesar 12% karena antrian panjang. Rumah sakit rujukan utama COVID-19 Jawa Timur ini saat ini sedang menambah 27 ruangan ICU bantuan dari pemerintah pusat. Kematian di ruang ICU kami bisa sangat kita tekan. Kematian di pre-ICU masih 12%, ini karena memang antri ICU. Jadi kami punya 29 ICU untuk COVID. Ini kurang. Masalah lain muncul dari ketimpangan fasilitas kesehatan di daerah. Daerah lain di luar Surabaya tidak memiliki ICU sebanyak di ibu kota provinsi. Sidoarjo, Gresik, dan Malang misalnya, dengan kasus aktif yang juga melonjak tinggi selama Juni dan Juli, kekurangan ruangan ICU, sehingga harus mencari daerah lain di sekitarnya. Epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo merekomendasikan agar pemerintah jujur dan merapikan data-data kasus. Hal lain yang harus dilakukan adalah menguatkan testing dan tracing. Tanpa itu semua, mustahil pemerintah bisa membuat peta jalan penanganan pandemi. Miftah Farid, Herudi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.